Seorang ibu bernama Dewi, hidup sederhana di Malang bersama dua anaknya yang sudah menikah. Setelah terkena PHK dari pabrik, ia nekat mendaftar kerja ke Arab Saudi. Tak disangka, ia justru bekerja di rumah seorang sultan tua yang hidup sendirian setelah kehilangan istrinya. Awalnya hanya sebagai pembantu, hubungan mereka berkembang, hingga akhirnya sultan itu melamarnya. Dari kampung kecil ke istana megah, inilah kisah nyata seorang ibu yang tak pernah menyerah pada nasib. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Langit kota Malang sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan beban hati Dewi. Di rumah kecil berlantai semen yang mulai retak di sudut-sudutnya, ia duduk di bangku kayu tua sambil menatap jalan kosong di depan rumah. Angin berhembus lembut, membawa suara burung-burung yang kembali ke sarang. Tapi tidak ada yang bisa menenangkan hati Dewi hari itu. Tadi pagi, dengan tangan gemetar, ia menerima surat PHK dari pabrik garmen tempatnya bekerja selama lebih dari 20 tahun. "Maaf, Bu Dewi, ini keputusan manajemen," kata kepala bagian HRD dengan suara tanpa ekspresi. Pabrik itu bukan hanya tempat kerja, tapi juga saksi hidupnya. Di sanalah ia bekerja siang malam demi membesarkan kedua anaknya. Sejak suaminya meninggal saat anak bungsunya masih balita, tak pernah ia mengeluh meski upah tak seberapa. Karena baginya yang penting anak-anak bisa makan dan sekolah. Kini, setelah anak-anaknya menikah dan memiliki keluarga sendiri, Dewi justru merasa lebih sepi. Mereka tinggal bersamanya, tapi sibuk dengan kehidupan masing-masing. Di tengah keramaian rumah, Dewi justru merasa paling sendiri. Malam harinya, Dewi duduk di ruang tamu yang temaram. Ia melihat-lihat foto lama dalam album yang sudah mulai pudar warnanya. Ada foto suaminya, tersenyum di samping sepeda motor butut milik mereka. Ada juga foto anak-anaknya saat wisuda. Air matanya menetes pelan. Ia bukan menangisi kehilangan pekerjaannya semata, tapi juga kehilangan arah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu harus bagaimana melangkah. Esoknya, Dewi mencoba bangkit. Ia mengenakan kerudung sederhana dan berkeliling kampung mencari informasi kerja. Ia masuk ke warung, menyapa pemilik toko, bahkan datang ke pasar mencari pekerjaan kasar. Tapi semuanya sama. "Maaf, Bu, kami butuh yang masih muda." Kalimat itu terus menghantui pikirannya. Ia pulang dengan kaki pegal dan hati yang makin berat, tapi tetap menahan senyum saat cucunya menyambut di depan pintu. Beberapa hari berlalu, harapan makin menipis. Hingga suatu pagi, tetangganya, Bu Sri, mengetuk pintu membawa secarik selebaran. "Ini, Bu Dewi, ada lowongan kerja ke luar negeri. Katanya gaji besar, tapi harus ikut pelatihan dulu." Dewi membaca selebaran itu dengan tangan bergetar. Arab Saudi, negara asing, bahasa asing, budaya asing. Tapi matanya tak lepas dari satu kalimat, khusus untuk wanita usia 40 tahun ke atas. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia menatap langit dari jendela kamarnya yang berembun. Bulan terlihat separuh, seperti hatinya yang bimbang. Tapi dalam kesunyiannya, ada dorongan dari dalam diri yang tak bisa ia abaikan. "Mungkin ini jalan terakhir," bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dewi mulai merasa harapan itu belum benar-benar padam. Dan di tengah dinginnya malam Malang, ia mulai merancang langkah kecil menuju takdir yang lebih besar. Pagi-pagi sekali, Dewi berangkat ke kantor penyalur tenaga kerja. Ia mengenakan baju terbaik yang dimilikinya, kemeja biru muda yang dulu ia jahit sendiri, dan celana kain lusuh yang tetap ia setrika rapi. Di tangannya tergenggam map berisi fotokopi KTP, ijazah, dan surat keterangan sehat. Sesampainya di sana, puluhan perempuan dari berbagai usia sudah mengantre. Wajah mereka penuh harap, sama seperti dirinya. Dewi menunduk pelan, menyembunyikan rasa canggung, tapi dalam dadanya ada keberanian yang tumbuh diam-diam.
Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Ia harus mengikuti pelatihan fisik, belajar bahasa Arab dasar, dan memahami budaya serta aturan di negeri tujuan. Tidak mudah, terutama di usianya yang tidak lagi muda. Setiap malam, tubuhnya pegal, kakinya bengkak, tapi ia tidak pernah absen. "Kalau bukan saya yang berjuang, siapa lagi?" ucapnya lirih di depan cermin setiap pagi. Ia menolak menyerah, meski kadang ingin menangis diam-diam di kamar mandi pelatihan. Tes demi tes ia lewati. Ada tes kesehatan, psikologi, wawancara. Banyak peserta yang lebih muda mulai berguguran. Tapi Dewi terus bertahan, meski sering merasa dirinya paling lambat dan paling tua. Staf pelatihan sering berkata, "Ibu Dewi, semangatnya luar biasa." Tapi mereka tak tahu, semangat itu lahir dari rasa takut. Takut kembali ke rumah dengan tangan hampa. Takut menjadi beban bagi anak-anaknya. Dan lebih dari itu, takut kehilangan harapan terakhirnya. Pada minggu ketiga pelatihan, hasil akhir diumumkan. Nama-nama yang lulus terpajang di papan pengumuman. Tangan Dewi gemetar saat menelusuri deretan huruf. Dan, di baris ketujuh, tertulis, nomor 07, Dewi Rahayu, lulus siap berangkat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak peduli sekelilingnya. Di hatinya hanya ada rasa syukur yang membuncah. Ia memeluk map dokumen itu seolah sedang memeluk masa depan yang baru. Kabar keberhasilannya disambut campur aduk oleh keluarga. Anak-anaknya bingung, sedih, tapi juga bangga. "Bu, apa ibu yakin?" tanya anak bungsunya, mata berkaca-kaca. Dewi hanya tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan anaknya. "Ibu harus pergi. Bukan karena ibu tak ingin di sini, tapi karena ibu ingin kalian hidup lebih baik," ucapnya tenang. Kata-katanya sederhana, tapi berat. Malam itu, mereka makan malam bersama, dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Hari keberangkatan pun ditetapkan. 2 minggu lagi, Dewi mulai mempersiapkan diri, membeli koper bekas, menyusun pakaian, menyiapkan obat-obatan, dan tentu saja, doa. Setiap malam ia mencatat hal-hal kecil yang harus dibawa, termasuk foto keluarga dan secari kertas bertuliskan alamat rumah. Ia tak tahu apa yang menantinya di tanah Arab nanti. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Perjalanan telah dimulai, dan Dewi akan melangkah sejauh yang diperlukan untuk memberi makna pada sisa hidupnya. Bandara Juanda dipenuhi pelukan dan tangis pagi itu. Di tengah keramaian para calon pekerja migran, Dewi berdiri dengan mata berkaca-kaca, menggenggam erat tangan anak sulungnya. Di belakangnya, sang menantu menggendong cucunya yang masih tertidur. "Ibu kuat, kan?" tanya anaknya pelan. Dewi mengangguk. Walau suaranya tercekat, tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa di dadanya. Antara bahagia, cemas, dan hancur karena harus pergi jauh dari rumah yang dicintainya. Panggilan untuk masuk ke ruang keberangkatan terdengar nyaring. Dewi menatap satu persatu wajah orang yang ia tinggalkan. Ia memeluk mereka, lama dan dalam, seolah ingin menyimpan aroma rumah dalam setiap helaan napas. Ketika langkah kakinya mulai menjauh, air mata akhirnya jatuh juga. Tapi ia tidak menoleh. Ia tahu, jika ia berhenti walau sedetik, mungkin ia tak akan sanggup pergi. Di balik langkah pelan itu, ada seorang ibu yang sedang menggantungkan harapannya di langit negeri asing. Pesawat mendarat di Arab Saudi setelah berjam-jam penerbangan. Dewi keluar dari pesawat dengan tubuh lelah dan mata sembab. Di luar bandara, panas menyambut seperti dinding api. Udara kering menusuk kulit. Sangat berbeda dari angin dingin malang yang ia kenal. Ia bersama beberapa wanita lain dijemput oleh perwakilan agensi. Di dalam mobil, semua diam. Hanya suara radio Arab yang terdengar samar. Lalu satu persatu dari mereka diturunkan ke rumah masing-masing. Hingga tinggal Dewi sendiri di dalam mobil. Mobil berhenti di depan rumah yang begitu besar dan mewah.
Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, halaman luas membentang, dan gerbang besi terbuka perlahan. Dewi menelan ludah. Tak pernah dalam hidupnya ia menginjakan kaki di rumah sebesar ini. Ia dibawa masuk oleh seorang penjaga, lalu diarahkan ke ruang tamu yang sunyi dan dingin. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua muncul dengan langkah tenang. Jubah putih, sorban rapi, dan sorot mata yang tajam namun teduh. "Namamu, Dewi?" tanya pria itu dalam bahasa Indonesia yang terbata. Dewi mengangguk dan menjawab pelan, "Iya, Tuan." Pria itu tersenyum kecil. "Saya Sultan Aziz. Rumah ini terlalu sunyi. Mungkin kamu bisa bantu menghidupkannya kembali." Ucapannya sederhana, tapi suara itu menyimpan kesepian yang panjang. Dewi menunduk sopan, menyimpan banyak tanya dalam hati. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria itu. Yang ia tahu, kini hidupnya benar-benar dimulai dari awal. Di negeri orang, dengan bahasa dan budaya yang asing, namun juga dengan peluang yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama di rumah Sultan Aziz terasa seperti mimpi yang belum selesai. Ia bekerja dengan penuh hati, membersihkan ruang demi ruang, menyiapkan makanan, dan sesekali menyajikan teh untuk sang tuan rumah. Tapi yang mengejutkan, Sultan Aziz tidak pernah memperlakukannya seperti pelayan. Ia sering mengajak bicara, bertanya tentang hidup Dewi di Indonesia, bahkan sesekali tertawa kecil mendengar cerita tentang cucunya yang nakal. Di balik sosok Sultan yang agung itu, Dewi mulai melihat seorang lelaki yang kesepian, seperti dirinya. Dan perlahan, di rumah besar yang sunyi itu, hati mereka mulai saling mengenal. Hari-hari di rumah megah itu berjalan seperti aliran air yang tenang. Setiap pagi, Dewi bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, menyapu taman, dan membersihkan ruang-ruang besar yang sunyi. Namun ada yang berbeda. Rumah itu perlahan terasa hidup kembali. Sultan Aziz sering menemaninya di ruang makan, menyapanya dengan senyum yang hangat. Kadang mereka duduk berdua di beranda, hanya menikmati teh dan angin gurun yang menyapu lembut. Dalam diam, mereka mulai memahami satu sama lain. Dewi tak menyangka bisa merasa nyaman di tempat yang begitu asing. Ia mulai hafal jadwal sholat di masjid depan rumah, mulai mengingat nama-nama pelayan yang bekerja di bagian luar rumah. Namun, yang paling ia hafal adalah suara langkah kaki Sultan Aziz di koridor marmer itu. Pria itu tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus dan jujur. Ia sering bercerita tentang almarhumah istrinya, wanita yang sangat ia cintai, namun telah tiada beberapa tahun lalu karena sakit. "Sejak dia pergi, rumah ini mati," kata Sultan suatu malam, matanya menerawang kosong. Setiap kali Sultan Aziz berbicara seperti itu, Dewi hanya bisa menunduk. Ia tidak pandai menghibur. Ia hanya mendengarkan, dan bagi Sultan, itu lebih dari cukup. Kadang Sultan membawakan hadiah kecil, selendang warna pastel, atau kurma manis kesukaan Dewi. Ia tak pernah memaksa Dewi untuk apapun, tapi perhatian itu tumbuh alami. Dewi merasa dihargai, lebih dari yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Namun di dalam hatinya, ia bingung, apakah ini rasa hormat atau sesuatu yang lebih dari itu? Pada suatu malam yang sepi, ketika bulan tampak bundar sempurna di langit gurun, Dewi duduk di taman. Ia memandangi bintang-bintang sambil menggenggam rosario kecil yang ia bawa dari Malang. Tanpa suara, Sultan Aziz duduk di sampingnya. "Aku sudah tua, Dewi, tapi hatiku belum mati," katanya pelan. "Sejak kau datang, aku merasa hidupku tak sepi lagi." Dewi menoleh perlahan, matanya bertemu dengan mata Sultan. Tak ada yang bicara setelah itu, tapi ada sesuatu yang dalam, yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Beberapa minggu kemudian, pembicaraan itu kembali hadir. Kali ini, lebih serius. Sultan Aziz dengan nada tenang namun pasti berkata, "Jika kau mengizinkan,
Aku ingin memintamu menjadi pendamping hidupku." Dunia Dewi berhenti sejenak. Ia terdiam lama. Pikirannya kembali ke Malang, ke anak-anaknya, ke semua luka dan perjuangan. Tapi juga, ia memikirkan dirinya sendiri, hatinya sendiri. Setelah puluhan tahun hidup untuk orang lain, kini ada seseorang yang ingin menjadikannya yang utama. Bukan karena muda, bukan karena cantik, tapi karena hatinya yang tulus. Dewi akhirnya menjawab, dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. "Jika ini takdir, maka aku menerimanya." Dan malam itu, dua hati yang pernah sepi, akhirnya saling menemukan. Tidak dalam gemerlap pesta atau sorak ramai, tapi dalam sunyi yang hangat. Di tanah yang jauh dari kampung halaman, Dewi akhirnya menyadari bahwa harapan memang bisa tumbuh kembali dimanapun ia ditanam. Pernikahan Dewi dan Sultan Aziz berlangsung sederhana, namun penuh makna. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan berlimpah. Hanya doa, niat yang tulus, dan dua hati yang bersedia saling menerima dengan segala luka dan masa lalu. Dewi mengenakan gaun berwarna putih gading, sederhana namun anggun, dan Sultan Aziz menatapnya dengan mata yang berbinar untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Hari itu, untuk sekali dalam hidupnya, Dewi merasa menjadi perempuan yang diinginkan, bukan karena kewajiban, tapi karena dihargai. Tidak ada tangisan, hanya senyuman yang mengandung air mata bahagia yang tertahan. Kehidupan Dewi berubah drastis sejak hari itu. Ia bukan lagi pembantu rumah tangga, bukan lagi tamu di negeri asing. Ia kini istri seorang pria yang dihormati, tinggal di rumah yang pernah terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Para pelayan kini memanggilnya Madam Dewi, dan perlahan, ia mulai terbiasa dengan peran barunya. Tapi meskipun kehidupannya kini nyaman, hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia sering duduk sendiri di kamar, memandangi foto anak-anaknya yang ia bawa dari Malang. Rasa rindu menumpuk, tak bisa dibendung meski hari-harinya kini penuh kasih. Sultan Aziz menyadari kegundahan itu. Suatu malam, ia mendekati Dewi yang tengah termenung di balkon, membawa dua cangkir teh hangat. "Aku tidak bisa menggantikan keluargamu," katanya pelan. "Tapi aku bisa menjadi tempatmu pulang, kalau kau lelah." Kata-kata itu seperti jendela yang terbuka dalam hati Dewi. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di balik kebahagiaan yang ia alami, ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh suara cucunya, pelukan anaknya, dan aroma rumah kecil di Malang yang tak pernah hilang dari ingatannya. Seminggu setelah itu, Sultan memberikan kejutan. Ia menyiapkan panggilan video dengan anak-anak Dewi, dibantu oleh penerjemah dan stafnya. Ketika wajah anak-anaknya muncul di layar, Dewi menutup mulutnya, menahan isak yang akhirnya pecah juga. "Bu, ibu sehat?" tanya anak bungsunya, matanya merah. Dewi mengangguk, sambil menjawab dengan suara bergetar. "Ibu baik, ibu bahagia, dan rindu sekali." Di seberang layar, cucunya melambai-lambai sambil berseru, "Nenek, nenek." Hati Dewi seperti dipeluk hangat dari ribuan kilometer jauhnya. Hari-hari selanjutnya menjadi lebih damai. Dewi mulai belajar bahasa Arab lebih dalam, mengikuti kegiatan sosial, bahkan mengajar memasak masakan Indonesia untuk istri-istri diplomat yang tinggal di kota. Ia tak hanya menjadi istri Sultan Aziz, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar istana kecil itu. Di hatinya, ia mulai menerima bahwa masa lalu tidak perlu dilupakan, cukup dipeluk dan dibawa berjalan bersama. Rindu tetap ada, tapi tidak lagi menjadi luka, melainkan jembatan. Dewi tak pernah menyangka bahwa kehidupan barunya akan seindah ini. Ia tahu, bahagia bukan berarti tanpa luka, tapi mampu berdamai dengan luka itu. Setiap pagi saat ia terbangun, ia melihat langit gurun yang terbuka luas, seperti masa depannya. Tak ada yang mudah dalam perjalanan ini. Tapi ia telah melewati badai, kehilangan, dan kesepian. Kini,
Ia berdiri sebagai seorang perempuan yang menemukan cinta, bukan dari mimpi, tapi dari keteguhan dan keberanian untuk mengambil langkah, sejauh apapun.